Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Haryadi. Hari ini saya ingin menceritakan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pentingnya menjaga lingkungan wajib kita tanamkan sejak dini. Penebangan hutan secara liar atau pembalakan hutan, polusi air dan limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita khususnya di Indonesia bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi segera mungkin. Bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan kita ini. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat pula dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contoh saja seperti pengembangan pohon dan liar yang tidak diiringi dengan penanaman pohon kembali, sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air. Namun tanpa merupakan lingkungan pertama, maka ada akibat pula manusia yang tidak bertanggung jawab. Pertama ada pencemaran air sungai. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik, seperti yang terlihat pada aliran anak sungai Sekanak ini. Masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemas sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak Sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aur, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Pogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Daro, dan Sungai Sering Benang. Kalau air limbah domestik itu kan bisa dari pemukiman, bisa dari usaha kegiatan kategori merah, air limbah domestik juga mungkin kalau dari sampah-sampah juga yang masuk ke daerah anak-anak sungai ya. Pemerintah Kota Palembang terus bergotong royong dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bagaimana cara mengelola limbah pembuangan kepada badan penerima agar memenuhi baku mutu lingkungan. Himbauan ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Tim Liputan Kompas TV. Itu ada rusaknya terumbu karang. Peneliti dari Universitas Papua memastikan kerusakan terumbu karang di Pulau Dam di distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, luasnya diperkirakan mencapai 13.533 meter persegi atau 1,3 hektar. Kandasnya kapal pesiar Inggris MV Caledonian Sky di salah satu lokasi terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat berdampak pada kerusakan terumbu karang. Di lokasi tersebut terdapat 8 genus terumbu karang yang rusak dengan jenis berupa bongkahan dan pecahan dari beberapa genus dan juga atau jenis karang. Raja Ampat memiliki 600 spesies terumbu karang, artinya 75% jenis terumbu karang di dunia dapat ditemukan di Raja Ampat. Perlu waktu minimal 200 tahun untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang seperti semula. Peneliti sekaligus dosen Universitas Papua Unifa Ricardo F. Tapilatu memastikan dari hasil pelacakan GPS yang dilakukan di sekitar lokasi terumbu karang yang rusak diperkirakan mencapai 13.533 meter persegi atau 1,3 hektar. Itu 13.533 meter persegi, kemudian coba kita pakai reference dari Filipina dan Palau, itu mereka menghitungnya antara 8 kali
sampai 1.200 US dollar per meter persegi. Tapi itu referensi ya, kita perlu untuk pertimbangan di Raja Ampat itu karena memang dia merupakan epicentrum marine biodiversity dunia ya, di tropis yang paling besar saat ini. Pemerintah sedang melakukan penelitian guna mendalami tragedi kapal MV Caledonian Sky yang menabrak terumbu karang di kawasan perairan Pulau Rei, Raja Ampat, Papua Barat. Dan langkah ini ditempuh juga sebagai upaya untuk mendapatkan kejelasan kasus serta pertanggungjawaban dari pihak kapal mengenai tragedi tersebut. Memang kelemahan kita mungkin di daerah ada kasus seperti itu tidak cepat, harusnya kan ditahan dulu atau bagaimana. Satu, yang kedua kemarin saya dengar lagi laporan itu waktu melepaskan dari kandas sekarang itu nariknya salah lagi sehingga tambah rusak karangnya. Harusnya mungkin tidak ke depan, ke belakang dan sebagainya. Identifikasi lapangannya harus dilakukan karena kita harus menaksir kerugian berapa. Saya terus pesen lagi dokumen-dokumen administratif karena kan itu kan kapalnya nabrak, terus abis nabrak kan kesangkut ya, terus ditarik pakai pasbot keluar. Nah begitu keluar katanya udah bikin berita acara. Tapi memang kurang lengkap, kurang termeterai dan lain-lain. Tetapi gini, ada alasan juga itu dilepaskan dan kemarin siang dia sudah di Filipina kapalnya. Jadi udah ketahuan tapi agensinya apa. Banjir kembali menggenangi permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Minggu sore hingga Senin dini hari. Banjir diduga akibat hujan yang mengguyur wilayah ibu kota pada Minggu sore dan banjir kiriman dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Banjir menimpa warga di RW 07 di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banjir ini berasal dari luapan Kali Ciliwung yang berada tak jauh dari permukiman warga. Hingga Minggu dini hari, ketinggian air yang merendam ratusan rumah warga berkisar antara 10 cm hingga 1,5 meter. Menurut Ketua RT 05 RW 07 Kebon Pala, sebagian warga telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, banjir setinggi 70 cm merendam rumah warga di 3 RT Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan. 100 keluarga terkena dampak akibat banjir di kawasan dekat Sungai Ciliwung. Menurut keterangan warga, banjir mulai memasuki permukiman sekitar pukul 1 siang. Lurah Rawajati menjelaskan tidak semua warga mengungsi karena terdapat lantai 2 rumah beberapa warga yang dapat ditinggali. Bagi warga yang mengungsi saat ini menempati 2 posko yang disediakan oleh kelurahan. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Halo Irin, kita tahu bahwa sejak Minggu siang Pejaten Selatan ini direndam banjir. Bagaimana dengan pagi hari ini? Saya lihat di belakang Anda masih ada sedikit genangan air di sana. Ya, selamat pagi Dea. Saya tidak cukup dengar dengan jelas pertanyaan Anda, tapi bisa dilihat di belakang saya kondisi saat ini ketinggian air. Tadi pagi ketinggian air diperkirakan mencapai 2 meter karena kalau saya bandingkan dengan tinggi badan saya yang 168 cm dengan petugas yang sedang mengevakuasi warga, tadi petugasnya tinggi badannya sama seperti saya, tinggi airnya mencapai di dadanya. Ya, itu sebagai perbandingan. Dan semakin ke ujung ke sana, rumah yang rata-rata berada di ada sampai 2 tingkat itu, tingkat pertamanya sudah ditutup oleh air, sudah terendam dengan air. Pagi tadi hingga pukul 8 pagi tadi ada sekitar 13 KK yang sudah berhasil dievakuasi atau sekitar 40 jiwa orang yang berhasil dievakuasi, yang sebagian besar adalah balita dan lansia. Namun dia sebagai catatan dari perjalanan saya dari ujung jalan hingga ke lokasi banjir tadi ini tidak ada tempat pengungsian. Memang diberitakan ada salah satu masjid atau tempat ibadah yang dipersiapkan untuk sebagai tempat pengungsian, tapi ketika kami melewatinya masjid tersebut tertutup. Dan menurut informasi yang beredar di warga sendiri, karena pandemi maka masjid tersebut tidak dipersiapkan atau dilarang atau tertutup untuk dijadikan tempat pengungsian. Sehingga tadi memang dalam perjalanan saya dan tim saya itu melihat banyak sekali warga-warga yang tidur atau beristirahat di emperan-emperan pasar, karena ini memang lokasinya berada berdekatan dengan pasar dan di belakang stasiun kereta Pasar Minggu, seperti itu dia. Nah, kesulitan dari petugas sendiri yang mengevakuasi adalah petugas pemadam kebakaran sektor 9
sendiri mereka mengatakan karena ini kampung seperti lokasinya gang-gang kecil sempit sehingga perahu karet yang disiagakan ada dua perahu karet yang disiagakan itu kesusahan untuk mengevakuasi warga sehingga harus melempar warga yang ingin dievakuasi disiapkan semacam pelampung yang berbentuk seperti bola yang bolong di tengahnya yang mereka bilang adalah ringboy. Itu kemudian warga akan menggunakan pelampung itu menerjang banjir dan menuju ke perahu karet dan kemudian diungsikan di tempat saya berada seperti sekarang ini. Seperti itu dia. Nah, juga tidak terlihat ada dapur umum karena sebenarnya dari pagi tadi, nah ini dia bisa dilihat petugas kemudian akan melakukan evakuasi. Petugas, jadi proses evakuasinya sendiri adalah sesuai permintaan warga. Jadi karena memang sebagai catatan dia, lokasi ini sering tiap tahunnya diterpa banjir karena memang lokasinya persis di samping bantaran Sungai Kali Ciliwung. Nah, sehingga warganya itu sangat terbiasa dengan banjir. Namun banjir kali ini mereka memang benar-benar harus disiapkan karena curah hujan yang cukup tinggi. Informasi yang saya dapatkan itu ketinggian di Bendungan Katulampa sendiri, ketinggian permukaan air di Bendungan Katulampa sekitar 120 cm. Sehingga perjalanan membutuhkan waktu 6 jam hingga menuju ke Kali Ciliwung yang berada di Kelurahan Pejaten Timur ini, sehingga kemungkinan dalam waktu 6 jam rumah warga ini akan terendam lagi. Sekarang sudah diperkirakan 2 meter, kemungkinan akan lebih tinggi lagi. Catatan dia di awal tahun 2020 banjir di wilayah sini mencapai lebih dari 3 meter. Sehingga jika dilihat ada bangunan di sebelah saya, itu atapnya sudah tidak terlihat lagi dan mendekati ke arah pasar atau ke arah stasiun Pasar Minggu dia banjirnya. Seperti itu, dan memang yang dibutuhkan warga saat ini adalah tempat pengungsian yang layak karena pandemi dan juga ditambah dengan musibah banjir ini sehingga kesehatan warga sendiri itu sangat terancam ya. Tidak ada dapur umum, tidak ada tempat untuk berteduh, sedangkan dari tadi pagi itu hujan silih berganti dengan panas. Sekarang panas dia tapi ada rintik-rintik hujan dan diperkirakan siang nanti akan ada hujan lagi yang turun sehingga warga tidak tahu harus mengungsi kemana. Mereka tinggal di emperan-emperan pasar dan banyak sekali balita-balita. Dan menurut kabar ada pengungsi yang baru saja melahirkan dan harus tinggal di emperan pasar. Namun saya masih mau mencari tahu pengungsi tersebut karena memang tidak ada pos-pos pengungsian dia. Rata-rata memang warga kemudian tinggal menumpang di rumah saudaranya atau kerabatnya atau tetangganya yang tidak terkena banjir. Tapi kondisi seperti ini bisa diperkirakan akan jauh lebih parah lagi dengan mengingat curah hujan yang cukup tinggi siang nanti atau beberapa hari ke depan. Dea. Baik, meskipun warga-warga di daerah aliran Sungai Ciliwung ini sudah terbiasa dengan banjir, tapi yang pasti penanganan di masa pandemi COVID-19 harus berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih Irin sudah melaporkan langsung dari DKI Jakarta. Jika adanya banjir, lalu ragam kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa alam adalah letusan gunung berapi, misalnya aliran lava, semburan awan panas, dan debu vulkanis.
terhadap AMDAL. Salah satu contoh tindak pidana dalam hal ini adalah setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau didenda paling banyak 3 miliar rupiah. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, kita sebagai manusia yang peduli dengan lingkungan, mari terus memelihara lingkungan hidup dengan menanggulangi kerusakan lingkungan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, selalu buang sampah pada tempatnya. 2. Menggunakan bahan-bahan yang mudah diurai mikroorganisme tanah. 3. Menerapkan prinsip tebang pilih pohon. 4. Melakukan penghijauan kembali atau yang dikenal dengan reboisasi. Terakhir, membuat teras sharing atau sengkedan di daerah pegunungan. Pun kebijakan lingkungan, yang pertama kebijakan lingkungan sumber daya alam dan lingkungan dalam bidang air. Yang pertama ada kebijakan pelestarian air. 2. Kebijakan subsistem produksi air. 3. Kebijakan konsumsi air yang hemat. Kebijakan subsistem distribusi air. Yang kelima ada kebijakan penataan ruang. 6. Kebijakan kelembagaan. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada bidang energi. Yang pertama ada kebijakan pencegahan pencemaran, kebijakan produksi dan penyediaan energi yang ramah lingkungan, kebijakan penguatan security of supply, kebijakan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan, kebijakan pemanfaatan energi tak terbarukan dengan hemat, kebijakan pemanfaatan energi terbarukan dengan dorongan investasi dan inovasi teknologi. Pesan singkat kepada masyarakat, untuk pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, marilah kita birukan langitku, hijaukan bumiku dengan cara menjaga bumi kita yang kita sayangi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.